Selamat pagi pemirsa, kini kami kembali hadir untuk menjumpai Anda dalam Berita Lampung bersama saya, Vika Rana. Sejumlah berita aktual dan informasi menarik lainnya telah kami siapkan untuk Anda. Berikut berita utama pada pagi hari ini. Berkas penyidikan mantan kasat narkoba yang jadi kurir narkoba dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Bandar Lampung. Seorang pria di Pesawaran ditangkap karena memperkosa gadis tetangganya. Kebakaran lahan di Tulang Bawang terus meluas hingga mendekati permukiman. Berkas perkara mantan kasat narkoba Polres Lampung Selatan Andri Gustami yang menjadi tersangka peredaran narkoba jaringan internasional Malaysia dilimpahkan Polda Lampung ke pihak Kejaksaan Negeri atau Kejari Bandar Lampung Kamis sore. Selain Andri, ada 3 tersangka lain yang berkasnya juga dilimpahkan, yakni Muhammad Rivaldo, M. Ahyat Rojali, dan M. Fikri. Berkas perkara tahap 2 diserahkan penyidik ke penuntut umum untuk segera disidangkan. Berkas perkara keempat tersangka diserahkan dalam 3 berkas terpisah bersama sejumlah barang bukti. Antara lain ponsel, buku tabungan, kartu ATM, mobil mewah, hingga uang tunai 2 miliar rupiah lebih. Ini kita menerima 3 berkas. Yang pertama, berkas atas nama tersangka Adi, berkas kedua atas nama MR, dan berkas ketiga atas nama MA dan MF. Bahwa pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung telah menunjuk tim penuntut umum yang tergabung dari penuntut umum Kejaksaan Tinggi Lampung dan Kejaksaan Negeri Bandar Lampung. Selanjutnya kita akan segera menyusun surat dakwaan kemudian untuk melimpahkan ke Pengadilan Negeri Tanjung Karang kelas 1 untuk dilakukan penuntutan. Bahwa terhadap seluruh tersangka kita lakukan penahanan dan dilakukan penahanan di rumah tahanan WIWI. Pada penyidikannya, Andri Gustami diketahui berperan memuluskan distribusi narkoba dari Pelabuhan Bakauheni ke Pelabuhan Merak, Banten. Muhammad Rivaldo sebagai koordinator pengatur penjemputan barang, sementara M. Ahyat Rojali dan M. Fikri menyiapkan rekening. Arsadi Saputra melaporkan dari Bandar Lampung. Seorang pria tewas di dapur warung makan di pinggir Jalan Lintas Sumatera, Desa Kalibalangan, Kecamatan Belambangan Pagar, Lampung Utara, Kamis pagi. Korban bernama Tukiran, 63 tahun, seorang pensiunan guru yang rumahnya tidak jauh dari warung ini. Korban sebelumnya meminta izin pemilik warung untuk menumpang ke kamar mandi. Saat ditemukan diketahui ada luka goresan tembok di wajah korban. Bang, kalau melihat artinya lukanya nggak ada, cuman mulanya sudah penuh dengan semut, sudah penuh dengan semut. Nah, waktu setelah saya mandikan, korban di rumah, pipinya ini mengeluarkan darah. Pipinya ini masih ngalir aja. bekas kekerasan apa gimana? Kayaknya itu bekas apa ya? Kayak gores-goresan gitulah. Sama kawan, saya perhatiin memang benar-benar kayak ngarang meninggal benar. Untuk saya pastiin, saya ke belakang, lari ke belakang, saya jerit-jeritin. Saya bangun-bangunin, jerit-jeritin, nggak bangun orangnya. Yang pintunya tutup, sama meja kayak gini, akhirnya kita buka sama Mang Pendi itu, kita deketin, nggak tahu, memang benar dia itu udah meninggal. Penyebab kematian Tukiran diduga karena sakit. Setelah divisum, jenazah kemudian langsung dimakamkan keluarganya. Sementara itu, untuk kepentingan penyelidikan, warung tempat korban tewas masih diberi garis polisi. Ardi Yohaba melaporkan dari Lampung Utara.
Seorang pemuda pengangguran berinisial NF ditangkap polisi Pesawaran karena memperkosa seorang mahasiswi tetangganya. NF ditangkap tanpa melawan di rumahnya di Wehilau, Pesawaran. Saat diinterogasi polisi, tersangka berdalih menyukai korban namun rasa cintanya tidak pernah tersampaikan ke korban. NF malah berencana memperkosa korban. Saat kejadian, NF masuk rumah korban melalui jendela kamar, kemudian membekap korban. Pelaku masuk melalui jendela, sehingga langsung membekap korban itu masuk ke kamar korban, membekap mulutnya, kemudian dengan mengancam agar tidak berteriak. Tetapi sempat berteriak, namun karena korban tinggal sendirian, tetangganya tidak mendengar, akhirnya peristiwa itu terjadi. Ini apa? Ini apa ini? Selimut. Polisi menyita pakaian tersangka dan korban serta hasil visum dari rumah sakit sebagai barang bukti. Atas perbuatannya, tersangka terancam 12 tahun penjara. Aris Susanto melaporkan dari Pesawaran. Jalan rusak di Lampung terjadi terus-menerus. Salah satunya jalan utama menuju gerbang tol Simpang Asahan, Kecamatan Waiserdang, Kabupaten Mesuji. Banyak aspal di sepanjang jalan yang terkelupas dan berlubang besar menganga. Saat cuaca panas, jalan menimbulkan debu yang dapat mengganggu jarak pandang pengendara. Saat hujan, jalan jadi becek dan kumuh seperti kandang ternak. Saat hujan, jalan becek dan sulit untuk dilintasi. Kerusakan jalan ini sepanjang 10 km dan membuat warga kecewa. Dari Jakarta Pak, mau ke Jambi. Ini Bapak lintasi di pintu tol ini, kenapa Pak? Aduh, saya rencananya mau ini Pak, mau nemuin saudara. Tapi jalannya kayak gini, ampun Pak, masa masuk jalan pintu tol kayak gini, kayak mau ke jalan kandang sapi aja. Parah jalannya. Berapa kilo nih Pak jauhnya? Ya kurang lebih informasinya 10 kiloan Pak. 10 kilo, hancur Pak ya? Hancur. Rusak Pak mobil itu Pak? Aduh, sampai keringatan kayak gini Pak, parah. Selain rawan kecelakaan dan menyebabkan mobil rusak, jalan rusak juga membuat waktu perjalanan kendaraan lebih lambat. Ini tadi? Dari pengisian A. Pengisian? Parah ini Pak? Berapa kilo nih Pak dari Simpang Asahan ke pintu tol itu? 2 kiloan lah. Hah? 2 kilo lebih. Kilo lebih Pak ya? Dengan ada jalan rusak ini Bapak merasa gimana? Nyaman tidak Pak? Nyaman. Tidak nyaman? Iya. Harapannya bagaimana Pak? Ya harusnya harapan saya ya benerin, jadi biar enak. Jalan rusak menyusahkan warga. Pemerintah Provinsi Lampung diminta segera memperbaiki jalan agar perjalanan mereka lebih nyaman. Aris Susanto melaporkan dari Mesuji.